Angka yang paling ditakuti oleh Min Yen adalah sebuah angka yang muncul saat ia berdiri di atas sebuah timbangan berat badan. Masih sama, 45 kg. Gumam gadis berusia 22 tahun itu sebelum turun dari sana. Ia kembali menyimpan timbangan berat badan digital itu di bawah kolong meja. Sebagai mantan penyandang obesitas, bahkan sejak ia masih berusia muda, Yen sangat memperhatikan berat badannya saat ini. Hampir setiap hari, setidaknya 3-5 kali dalam sehari, ia akan menimbang tubuhnya setiap ada kesempatan. Dulu, orang-orang selalu mengatakan mustahil bagi Min Yen untuk bisa kurus, namun sekarang gadis itu berhasil mematahkan anggapan mereka semua. Pintu kamarnya kemudian diketuk. Yen mengizinkan orang di luar sana untuk masuk. "Kau sudah siap?" tanya Yoongi di sela pintu yang sedikit terbuka. Sebentar lagi, balas Yen sembari memoleskan lipstik bibirnya di depan cermin meja rias. "Aku tunggu di bawah, bergegaslah jika tidak ingin terlambat." "Kenapa Opa harus menungguku di bawah? Aku kan tidak minta diantar. Aku bisa berangkat sendiri," protes Yen. "Ini perintah Oma," balas Yoongi. "Memangnya aku ini anak kecil, kemana-mana harus diantar?" "Sudah, jangan cerewet. Oma bilang kalau kau menolak untuk diantar, lebih baik tidak usah pergi saja." Yen masih menggerutu di sana, bahkan ketika Yoongi sudah turun ke lantai bawah. 5 menit kemudian, gadis itu sudah menyusul sang kakak, membiarkan Yoongi menjadi supir pribadinya malam ini untuk datang ke sebuah acara reuni dengan teman-teman masa SMA-nya. Ini pertama kalinya bagi Yen ada di sana setelah selama ini menolak untuk ikut serta selama 3 tahun berturut-turut. Gadis itu merasa kurang percaya diri, juga kenangan dengan teman-temannya yang tidak begitu baik. Karena gemuk dan tak cukup terawat, Yen seringkali menjadi bahan olok-olok dan cenderung menerima perilaku bully, terutama dari teman-teman wanitanya. Setelah gadis itu mengaku jika ia menyukai salah satu pemuda populer di SMA bernama Kim Tae-hyung. "Katakan padaku jika acaranya sudah selesai. Aku akan menjemputmu," pesan Yoongi sebelum membiarkan Yen turun dari mobil. "Iya cerewet," balas Yen sebal karena sudah hampir setahun belakangan ini, siwat dengan sang kakak mendadak mencair dan jadi super perhatian hingga Yen merasa bergidik atas perubahan itu. Jati diri laki itu sudah sepenuhnya menghilang. "Opa, coba lihat sekali lagi. Apa aku sudah cantik?" Yen tiba-tiba merasa tidak percaya diri dengan penampilannya malam ini. Yoongi memperhatikan sang adik dengan seksama. Tak lama kemudian mulai memberikan usapan lembut di kepala gadis itu. "Kau cantik." "Opa serius?" "Iya, aku tidak bohong. Malam ini kau akan jadi seorang gadis yang paling cantik." Yen mengalihkan pandangannya. "Opa bicara seperti itu malah membuat aku merasa tidak percaya diri." "Kenapa?" tanya Yoongi penasaran. "Cukup bilang cantik saja, tidak perlu pakai kalimat yang paling cantik. Karena di dalam sana ada Yuna yang jadi primadona, bahkan sejak dulu. Aku tidak mungkin bisa menyaingi kecantikannya." "Aku tidak peduli dengan yang namanya Yuna. Di mataku hanya adik perempuanku yang paling cantik," balas Yoongi. "Jadi kau mau turun atau tidak? Jika tidak, kita pulang lagi saja lalu main game bersama di kamarmu," lanjutnya. "Tidak mau, Opa, kalau main game tidak seru karena selalu mengalah padaku. Padahal aku tahu kemampuan Opa tidak sepayah itu," gerutu Yen. "Aku akan pergi sekarang." "Iya, bersenang-senanglah untuk malam ini," pesan Yoongi. Yen kemudian mulai turun dari mobil dan memasuki gedung tempat mereka mengadakan reuni tahunan. Langkah Yen terasa canggung dan kaku. Baru kali ini ia bisa mengenakan gaun yang cantik dengan ukuran terkecil, juga sepasang sepatu hak tinggi yang terlihat feminim. Yen sudah mengoleksi banyak sekali barang-barang cantik seperti itu sejak ia bertekad menjadi guru selepas lulus SMA, namun memang belum ada kesempatan untuk mengenalkan semuanya.
Malam ini adalah yang pertama, jadi wajar jika Ian merasa tidak terlalu percaya diri. Min Yen, sebuah suara menginterupsi langkah kaku Yen. Gadis itu segera menoleh. Wah, ternyata benar, serunya tak percaya. Bagaimana bisa kau jadi sekurus ini sekarang? Sebuah gadis bernama Yuna itu sudah menggandeng tangan Yen di sana. Kita langsung masuk saja ke dalam. Aku yakin yang lain juga pasti akan terkejut dengan kehadiranmu malam ini. Ucap Yuna menggiring Yen masuk ke dalam gedung dengan langkah agak tergesa. Teman-teman, coba lihat siapa yang datang bersamaku. Karena suara Yuna yang familiar, juga ia adalah gadis yang paling populer. Tak heran jika kini semua mata sudah memandang ke arah mereka. Bukankah dia Min Yen? Tanya salah seorang gadis lain yang turut hadir di sana. Benar sekali, balas Yuna dengan senyum lebar. Dia benar-benar berubah sekarang, jadi cantik sekali kan? Aku saja merasa kalah cantik darinya. Mendengar ucapan Yuna, banyak yang berbisik tidak setuju. Sekalipun Yan sudah berubah kurus, namun bagi mereka kecantikan Yuna masih tidak bisa ditandingi. Yan sudah menunduk malu, apalagi saat ia menyadari jika Kim Tae Hyung sudah ada di sana. Sedari tadi lelaki itu turut memperhatikan mereka yang jadi pusat perhatian. Yuna memang selalu seperti ini, merendah untuk meroket sebagai senjata jitu untuk menghancurkan rasa percaya diri seseorang. Di SMA dulu, Yuna adalah ketua dari gadis-gadis yang hobi membuli Yen. Bahkan tak jarang mengerahkan para anak laki-laki untuk menghina fisik Yen yang saat itu hampir mencapai angka 95 kg. Butuh berapa lama kau bisa mencapai berat badan ideal seperti ini, Min Yen? Jujur saja aku takjub sekali padamu. Tanya Yuna masih belum puas. Yen merasa risih dan ingin pergi dari sana, namun tidak bisa melakukannya begitu saja karena pasti akan merusak suasana. Hampir setahun belakangan ini. Tolong bagikan tips untuk kami juga agar bisa punya badan indah seperti ini. Lihat, bahkan lekukan tubuhnya sudah seperti sebuah gitar mahal. Ucapan Yuna berhasil membuat tawa yang lain pecah. Kelihatan sekali gadis itu tengah berusaha untuk mengintimidasi Yen. Seharusnya Yen sadar, tidak akan ada yang berubah, bahkan setelah ia menjadi kurus kecuali Yen melawan. Namun hal itu mustahil untuk dilakukan, karena semua orang pasti akan segera menghujatnya, karena berani membuat perasaan Yuna terluka. Tidak ada tips khusus, komam Yen. Lihatlah teman-teman, dia bahkan tidak mau memberitahu rahasia dietnya. Apa kau ingin jadi sendirian di sini sementara kami tidak boleh? Memang tidak ada tips khusus. Suara Yen semakin terdengar lirih karena mulai merasa malu terus menjadi pusat perhatian di sana. Tadinya ia hanya ingin datang dalam diam, tidak masalah jika tak ada yang mengenalinya, karena hal itu jauh lebih baik. Yen hanya akan duduk dengan tenang di kursi paling pojok, sembari menikmati ketampanan wajah Taehyung. Memperhatikan segala hal yang dilakukan oleh lelaki itu sudah cukup membuatnya pulang dengan perasaan bahagia. Sudah lupakan saja, lagi pula sepertinya masih banyak PR yang harus kau kerjakan mengenai kondisi tubuhmu saat ini, ucap Yuna kemudian. Lihat lengan ini. Yuna ya, apa yang kau lakukan? Selain saat Yuna memegang lengannya di sana. Itu sangat berkelambir, makanya kau tidak berani memakai kaun tanpa lengan karena takut semua kelambir itu dilihatkan, sindir Yuna. Aku sarankan padamu, jangan hanya diet dengan tidak makan, melainkan juga harus olahraga dengan keras jika bermimpi memiliki tubuh sepertiku. Bisik gadis itu dengan talikan tajam. Kau pikir bisa menyaingiku dengan tubuh buruk seperti ini? Kaun dan sepatu yang kau kenakan saat ini bahkan terlihat norak. Kedua bola mata Yen sudah bergetar di sana dan hampir menangis. Ia benar-benar tidak ada pikiran seperti itu. Yen pikir setelah 4 tahun berlalu, hubungan mereka akan membaik dengan sendirinya, karena sekarang mereka sudah sama-sama dewasa. Namun ternyata sifat Yuna tidak pernah berubah dan malah semakin menjadi-jadi.
Selamat datang untuk pertama kalinya bagi Min Yen di acara reuni angkatan ke-25 SMA Dail. Setelah 3 tahun lamanya kau beralasan ini dan itu untuk tidak perlu hadir di sini, ternyata malam ini kau memberikan kejutan dengan tiba-tiba datang. Dia harus berubah jadi langsing dan cantik dulu, baru mau datang. Lanjut Yuna yang membuat semua orang menertawakan Yen di sana. Sebagai sambutan, mari kita bersulang lebih dahulu. Kau harus banyak minum malam ini sebagai tebusan atas ketidakhadiranmu selama ini. Yuna sudah memberikan segelas wine pada Yen, memaksa gadis itu menerimanya. Maaf Yuna ya, tapi aku tidak bisa minum ini. Tolak Yen. Kenapa? Apa kau takut itu akan menggagalkan dietmu? Ayolah Min Yen. Aku juga sedang diet, tapi jika ada acara seperti ini, tetap akan minum bersama yang lain, agar tidak merusak suasana, ucap gadis itu. Tapi kau benar-benar ingin merusak acaranya? Yuna sudah bertanya dengan delikan sebal. Tidak seperti itu, aku hanya tidak bisa minum. Sedikit saja untuk menghargai yang lain. Teman-teman mereka sudah bersorak meminta Yen segera minum wine itu. Yuna membuat mereka semakin menjadi-jadi, hingga Yen merasa gusar dan mulai mendekatkan gelas berisi wine itu di bibirnya. Sebelum cairan berwarna merah itu menyentuh bibirnya, seseorang tiba-tiba saja menarik gelas itu dan meminum isinya di hadapan semua orang di sana, hingga membuat mereka merasa terkejut. Terutama Yen. Gadis itu sampai menganga saking tidak percayanya melihat Taehyung sudah ada sangat dekat dengannya. Kau sudah puas ini Yuna? Tanya lelaki itu dengan nada dingin. Apa yang kau lakukan? Balas Yuna tak suka dengan perbuatan Taehyung barusan. Dia sudah bilang tidak bisa minum kan? Kenapa kau terus memaksanya? Apa kau tidak bisa membedakan antara kata tidak bisa dan tidak mau? Jika tidak mau, kau masih bisa memaksanya. Namun jika tidak bisa, itu lain lagi ceritanya. Lanjut Taehyung. Yuna sudah mendengus kesal dan segera beranjak dari sana diikuti oleh antek-anteknya. Padahal malam ini sudah tersiar kabar jika Taehyung hendak menyatakan cintanya pada gadis itu setelah menyadari ada benih-benih cinta yang mulai tumbuh di antara mereka. Taehyung dan Yuna berada di kampus yang sama dengan jurusan yang sama pula, dengan cita-cita kelak akan menjadi seorang dokter handal. Namun memang sudah seminggu terakhir ini, sikap Taehyung perlahan mulai berubah dan menjauhinya. Seorang antek-antek Yuna mendapatkan bocoran jika Taehyung tengah mempersiapkan kejutan, namun kehadiran Yen merusak suasana hati Yuna, karena perubahan gadis itu yang signifikan hingga menjadi pusat perhatian baru. Jangan minum jika kau memang tidak bisa. Setiap orang memiliki toleransi alkohol yang berbeda, jadi tidak perlu memaksakan diri untuk memuaskan kemauan orang lain. Ucap Taehyung memberikan nasihat sembari menyodorkan sebuah botol air mineral. Saat ini mereka hanya bicara berdua saja, karena Taehyung tiba-tiba menarik tangan Yen untuk menjauh dari keramaian. Aku tidak tahan terus-menerus menjadi pusat perhatian. Aku melakukannya agar Yuna bisa segera melepaskanku dari sana. Balas Yen lirih. Gadis itu mencoba untuk membuka tutup botol air mineralnya, namun tampak kesulitan hingga Taehyung mengambil alih untuk membantu. Terima kasih Taehyung, ucap Yen sembari menerima botol itu kembali. Sama-sama, balas Taehyung singkat. Mengenai Shin Yuna, percayalah padaku, dia tidak akan melepaskan musibah itu kecuali sudah merasa puas. Yen masih tidak menyangka ia bisa bicara dengan Taehyung seperti ini, karena hal semacam ini dulu hanya ada di angan semata. Setelah pernyataan cinta di SMA kala itu, Taehyung tampak sangat jijik saat melihat Yen. Setiap kali mereka berpapasan, lelaki itu selalu menatapnya sinis, dan kebanyakan seolah-olah menganggap Yen tidak ada di sana. Meskipun dia tidak mau melepaskan aku tetap akan bertahan di sini hingga acaranya selesai. Karena belum tentu tahun depan aku masih bisa hadir lagi dan melihat wajah kalian semua, gumam gadis itu. Terutama kau Taehyung, aku hanya ingin memuaskan diri untuk memandangmu meskipun itu dari jauh. Lelaki itu kemudian menatap Yen dekat-dekat hingga membuat gadis itu jadi salah tingkah.
Tidak perlu dari jauh jika kau bisa memandangnya dari dekat, ucap Taehyung. Hien berusaha mengendalikan dirinya. Momen seperti ini adalah hal langka, jadi ia tidak akan menyia-nyiakan hanya karena rasa gugup. Kau semakin terlihat indah dari jarak dekat ini, gumam Hien tanpa sadar. Bahkan bibir gadis itu sudah menyunggingkan senyum. Benarkah seberapa indah? Apa seperti sebuah taman bunga? Tanya Taehyung masih lekat menatap yang di sana. Hien mengangguk samar. Iya, aku ingin punya tempat berpulang yang seperti itu, indah dan penuh warna. Gadis itu kemudian menjadi terkejut ketika Taehyung tiba-tiba menggenggam tangannya. Terasa sangat hangat dan nyaman. Apa kau masih menyukaiku? Tanya Taehyung. Masih dan selalu, jawab Hien. Ingin menjalin sebuah hubungan? Tidak. Kenapa? Tanya Taehyung heran. Aku tidak ingin membuatmu kecewa. Kenapa aku harus kecewa? Hien lebih dulu melepaskan tatapannya pada Taehyung. Gadis itu sudah menghilang di sana. Aku tidak bisa menjelaskannya. Kau menolak perasaanku karena ingin balas dendam, tutur Taehyung. Bukan begitu. Aku hanya... Baik Hiena, aku bisa mengerti. Hanya saja jangan protes jika kedepannya aku ingin banyak menghabiskan waktu denganmu, meskipun kita tidak ada hubungan apa-apa. Opa, tadi kau bilang mau jemput. Protes Hien saat ia baru saja masuk ke dalam rumah setelah pulang dari acara reuni. Kau bilang sedang sibuk, ternyata sibuk nonton TV, kutunya. Kau pulang naik taksi, tanya Yoongi. Tidak, aku diantar pulang oleh teman. Yoongi sudah mencibir, teman atau teman, kodanya. Tanpa sadar senyum Hien sudah mengembang di sana. Aku serius, dia cuma teman. Ekspresimu itu tidak bisa bohong, Min Yeon. Hentikan opa, sudahlah, aku mau naik ke atas dan istirahat. Pamit gadis itu yang kemudian beranjak dari sana. Hien ingat ia membuat janji dengan Taehyung untuk pergi jalan-jalan pagi ini yang kebetulan tepat di hari Minggu. Tapi ia tidak menyangka Taehyung akan datang sepagi ini, bahkan sudah ikut duduk di meja makan. Ayo duduk, kenapa hanya bengong di sana? Tanya ibunya tak mengerti dengan kelakuan sang anak gadis. Hien menuruti untuk duduk dekat Taehyung. Kau datang pagi sekali. Kebetulan sudah tidak ada hal yang harus aku lakukan di rumah, jadi aku memutuskan untuk mampir kemari lebih awal, balas Taehyung. Hien melihat menu sarapan mereka sangat biasa seperti yang dikonsumsi tiap hari, padahal ada seorang tamu di sini. Seharusnya ibunya bisa menghargai Taehyung dengan memasak makanan lebih enak, bukan yang sehat dan hambar seperti ini. Taehyung sudah menyuapkan sesendok sup ke dalam mulutnya. Laki-laki itu tidak berubah dan menelan supnya seolah tidak ada yang salah. Apa supnya terasa enak? Tanya Yeon khawatir. Iya, supnya enak, balas Taehyung yang membuat gadis itu tak percaya. Apalagi saat melihat Taehyung mulai memakannya dengan lahap. Padahal masakan ibunya nyaris tak ada rasa dan membuat Yeon lebih sering protes. Ayo segera makan, Taehyung bahkan sudah hampir menghabiskan makanannya. Tidak sang ibu. Hien tak lagi memikirkannya. Ia anggap lidah Taehyung mungkin sedang bermasalah, hingga tak bisa merasakan cita rasa masakan dengan benar. Mengapa tiba-tiba memberiku sebuah paket bunga? Tanya Hien heran. Ini sudah menjadi keheranan yang kesekian kali sejak pagi menyapa. Bahkan ia merasa heran saat ibunya tiba-tiba memberikan izin pada Taehyung untuk membawa Hien pergi jalan-jalan tanpa syarat dan ketentuan berlaku. Karena ingin, jawab Taehyung tidak menuntaskan rasa penasaran Hien sama sekali. Aku serius Taehyung, aku juga serius Yena. Hien menghela nafas di sana, percuma saja bicara pada Taehyung, karena kedekatan mereka juga terjadi secara misterius. Jadi Hien masih merasa tidak percaya, soal ini hanya sebuah mimpi indah. Ini sudah jam makan siang, ayo kita makan dulu sebelum lanjut jalan-jalan, ajak Taehyung.
Setelah ini, apa ada suatu tempat yang hendak kau tuju? Iya, ada. Seharusnya sudah dari kemarin aku kunjungi tempat ini. Tapi aku terlalu takut untuk pergi ke sana sendirian. Apalagi bersama dengan ibu dan Yoongi Oppa. Tempat apa yang ingin kau kunjungi? Tanya Taehyung penasaran. Nanti kau juga tahu. Saat mereka baru saja memesan makanan, Ian izin pergi ke toilet untuk memperbaiki riasannya. Gadis itu selalu ingin tampil cantik di hadapan Taehyung. Sementara Taehyung diam-diam sudah memesan makanan mereka agar dibuat hambar saja pada seorang pelayan. Ian datang di sana yang bersamaan dengan makanan mereka yang baru saja diantar. Saat mencicipi rasanya, gadis itu mengernyit heran. Ada apa? Tanya Taehyung. Ini tawar. Apanya? Supnya, semuanya. Jawab Ian tampak kehilangan selera makan. Benarkah? Ya, coba kau cicipi. Titah Ian. Taehyung menuruti dengan mengambil sesendok sup milik Ian dan melahapnya. Tidak kok, ini enak. Indra perasamu sedang error ya. Ini hambar Taehyung. Makanlah sambil melihat wajahku, maka dijamin rasa makanannya akan berubah menjadi manis. Kata Taehyung hingga membuat Ian tertawa. Dasar kau ini, gadis itu tak lagi protes dan mulai melahap makanannya. Taehyung, terima kasih karena sudah memperhatikan hal-hal semacam ini untukku. Pasti berat kan mengikuti menu makanku yang tak memiliki rasa, gumam Ian. Tidak berat, sebelum denganmu, aku banyak makan makanan seperti ini saat menemani ibuku. Jadi aku sudah terbiasa, balas Taehyung. Setelah menghabiskan makanannya, gadis itu kembali pamit pergi ke toilet. Kali ini mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Ada beberapa tablet obat yang harus ia konsumsi rutin setiap harinya. Ian menelan semua itu di toilet agar tak mengundang pertanyaan dari Taehyung. Sementara Taehyung di sana sudah menatap layar ponselnya yang terdapat foto sang ibu. Wanita itu pergi saat Taehyung masih berusia 14 tahun akibat penyakit kanker rahim yang dideritanya. Taehyung masih ingat betapa menderitanya sang ibu saat itu. Ia tidak sanggup untuk melihat penderitaan yang sama seperti itu lagi di dalam hidupnya. Cita-cita lelaki itu yang ingin menjadi seorang dokter untuk bisa menyelamatkan pasien-pasien dengan kondisi seperti sang ibu. Acuh sih, mataku terlihat sedikit sayu di sini. Apa kau bisa sedikit memperbaikinya? Pinta Ian melihat hasil fotonya di layar laptop yang kini masih dalam proses editing. Bukankah sebaiknya tampil apa adanya saja? Karena ini adalah dirimu sendiri. Ian sudah menghela nafas kecewa. Padahal aku ingin kelihatan cantik di foto. Sebaiknya tidak terlalu menuruti keinginanmu untuk terlihat cantik. Terlalu banyak edit sana-sini bisa membuatmu kesulitan untuk dikenali saat ada pihak bersangkutan yang ingin mencocokkan fotomu dan wajah aslimu. Peringat fotografer tersebut. Taehyung yang berdiri tak jauh di sana hanya bisa melihat kelakuan Yeon dalam diam. Kau ingin mencetaknya menjadi ukuran berapa? Ukuran yang sama persis seperti foto di sana. Tolong berikan bingkainya sekalian. Pinta Yeon menunjukkan sebuah foto seorang nenek di sana. Fotografer itu segera mengikuti arah tunjuk Yeon dan menjadi terkejut saat melihat foto mana yang gadis itu tunjuk. Berapa lama kami harus menunggu? Tanya Yeon. Sebentar, fotografer itu tampak kelakapan. Akan aku perbaiki mata sayumu agar terlihat semakin cantik. Bolehkah pipiku diri juga agar terlihat sedikit lebih gemuk? Aku banyak kehilangan berat badanku akhir-akhir ini. Ian mengutarakan keinginannya yang lain. Tentu saja boleh. Akan aku lakukan yang terbaik untukmu. Ian sudah tersenyum di sana. Terima kasih Acusi, ucapnya. Fotografer itu merasa iba setelah mengetahui Ian memilih ukuran dan bingkai yang biasa digunakan untuk foto yang disandingkan dengan peti mati. Setelah ini, mari buat beberapa foto berdua, ajak Taehyung tiba-tiba. Kau akan menggunakannya untuk menakut-takuti tikus di rumahmu ya, balas
Yen bercanda. Taehyung tersenyum paksa. Aku ingin selalu memiliki kenangan jika kita pernah menghabiskan waktu berharga bersama-sama. Ian mengaku setuju. Mari lakukan. "39 kilogram. Gumam gadis itu dengan tubuh yang semakin melemah. Dari angka 95 menuju 39 kilogram dalam waktu tidak kurang dari 1 tahun. Berbeda dengan gadis pada umumnya yang takut akan kenaikan berat badan, Ian justru merasa takut saat kehilangan berat badan. Hal itu yang menyebabkan ia seringkali memeriksa berat badannya 3 hingga 5 kali dalam sehari. Tubuhnya semakin terlihat kurus kering, hingga membuat Ian tak lagi memiliki rasa percaya diri untuk bertemu dengan Taehyung, meskipun lelaki itu selalu ada dan tidak menerima penolakan yang Ian berikan. Ian tak lagi memiliki tenaga untuk sekedar memoleskan make up di wajahnya, untuk menutupi raut wajahnya yang tak lagi terlihat sekar. Penampilannya setiap hari hampir selalu sama dengan pakaian hangat dan sebuah kupluk yang menutupi rambutnya yang mulai menipis, efek dari proses kemoterapi yang ia jalani. Namun Taehyung selalu memuji jika ia terlihat cantik. Leukemia adalah penyakit yang merenggut masa depan gadis itu. Dulu Yoongi Oppa selalu mengatakan jika aku gadis yang malas, dan kami selalu bertengkar hampir setiap saat. Namun sekarang sikapnya berubah 180 derajat. Hal itu membuatku merasa aneh. Cerita Ian dengan senyum. Taehyung membawa gadis itu jalan-jalan di taman rumah sakit di pagi hari. Dengan perasaan tegar mendorong kursi roda Ian yang masih saja terus bercerita. Dia juga mengatakan aku adik yang merepotkan saat aku memintanya mengantarkanku ke suatu tempat. Tapi sekarang, aku hampir bosan diperlakukan selayaknya tuan putri olehnya. Kemana-mana selalu diantar dan dijaga dengan ketat. Bahkan Yoongi Oppa dan ibu tidak membiarkan aku memegang alat kebersihan di rumah. Untuk mencuci gelas bekas minum saja, ibu melarangnya. Bukankah mereka sangat berlebihan, Taehyung? Tanya Yeon. Tidak berlebihan, mereka melakukannya karena menyayangimu dan tidak ingin kau sakit, jawab Taehyung. Tapi aku sudah sakit, gumamnya. Apa kau juga sama seperti mereka yang datang padaku dan perhatian setelah tahu aku sedang sakit? Sejujurnya Yoon Ji-hyung datang menemuiku 1 minggu sebelum acara Yeonri diadakan kala itu. Dia menceritakan keadaanmu dan memintaku untuk memberikanmu dukungan. Ia sangat takut kau akan terluka setelah menghadiri acara tersebut. Ian tampak tidak percaya mendengarkan pengakuan Taehyung. Sejak saat itu, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Itu sebabnya aku mencoba untuk menjalin hubungan denganmu di hari pertama kita kembali bertemu. Tapi ternyata kau menolakku, jelas Taehyung. Sebenarnya, aku sudah lama ingin menghubungimu setelah kita lulus SMA. Aku pikir kau juga akan kuliah di tempat yang sama sepertiku, karena aku yakin kau mampu untuk masuk ke sana. Kemampuan otak Ian memang tidak perlu diragukan lagi, namun ia memilih untuk pergi ke universitas lain demi bisa move on dan fokus belajar. Saat SMA, aku terpaksa menolak dan menjauhimu demi kebaikanmu sendiri. Mereka mengatakan tidak akan melepaskanmu begitu saja jika kita sampai menjalin sebuah hubungan, ucap Taehyung. Karena kau tahu sendiri bagi anak-anak tim sepak bola, memiliki pacar yang cantik adalah sebuah keharusan. Punya pacar gemuk hanya akan mencoreng nama baik tim. Padahal aku tidak pernah berpikir seperti itu, karena aku tahu kau adalah gadis yang baik. Aku ingin memberikan kesempatan untuk kita saling mengenal lebih jauh, tapi aku terlalu takut terjadi sesuatu padamu. Jadi aku bersikap seolah-olah tidak peduli agar mereka berhenti mengusikmu. Ian tidak tahu jika Taehyung melindunginya bahkan sudah dari jauh-jauh hari. Pada saat itu, Ian sangat benci akan sikap Jok Taehyung dan seringkali menyumpahi lelaki itu dengan kata-kata buruk karena sudah menolak perasaannya tanpa alasan yang jelas. Gadis itu kemudian menjadi sangat terkejut ketika Taehyung tiba-tiba sudah bertekuk lutut sembari menyodorkan kotak bludru yang terbuka dengan sebuah cincin cantik di dalamnya. Apa maksud dari semua ini, Taehyung? Tanya Yeon meminta penjelasan.
Aku ingin kedepannya kita saling menghabiskan waktu bersama-sama, jawab Taehyung. Bukankah yang seperti ini juga sudah bisa disebut dengan menghabiskan waktu bersama? Tidak perlu pertunangan segala. Waktuku bahkan tak lama lagi. Gadis itu sudah menangis di sana. Pertunangan, gumam Taehyung. Aku tidak sedang melamarmu, melainkan ingin langsung menjadikan kau sebagai istriku. Ini cincin pernikahan, bukan pertunangan. Yen lebih terkejut lagi mendengarnya. Bawalah perasaan ini selalu bersamamu kemanapun kau pergi. Ikat aku dalam status ini dan aku akan berjanji tidak akan pernah mau kemana-mana, ucap Taehyung. Yen hanya bisa menangis terharu mendengarnya. Kenyataan yang pedih namun sudah bisa diprediksi sebelumnya adalah ketika usaha Yen tak lagi panjang. Ia pergi selang beberapa hari setelah Taehyung mengutarakan perasaannya di taman rumah sakit kemarin. Gadis itu memejamkan kedua matanya untuk selamanya dengan tenang tadi malam di pelukan ibu dan kakak laki-lakinya. Sebenarnya Taehyung seolah tidak diizinkan melihat kepergiannya agar tak larut dalam kesedihan. Lelaki itu baru saja tiba di rumah setelah jadwal jaganya digantikan oleh Yoongi. Ia belum melepas sepatunya ketika Yoongi memberikan kabar jika Yen telah pergi untuk selamanya. Terima kasih karena sudah bersedia menjaga ia bersama dengan kami selama 2 bulan terakhir ini, ucap Yoongi sembari memeluk Taehyung yang berwajah sembab. Setelah kedatanganmu, Yen jadi banyak tersenyum dan selalu merasa bahagia setiap harinya, lanjut Yoongi. 2 bulan bukan waktu yang lama, namun Taehyung banyak mendapatkan pelajaran hidup dari gadis itu. Banyak pesan yang Yen sampaikan, terutama meminta Taehyung untuk selalu bersemangat akan cita-citanya agar kelak bisa membantu pasien dengan kondisi yang sama seperti dirinya. Aku tidak mau menjadi gadis egois yang mengikat perasaanmu, kemudian membawanya pergi. Jika kau benar-benar menyayangi aku, setelah kepergianku, berjanjilah untuk melanjutkan hidupmu dengan baik dan tidak menolak kehadiran gadis lainnya di dalam hidupmu. Taehyung ditolak, namun ia tidak merasa kecewa, melainkan berlapang dada untuk menerima segalanya. Ia berjanji, kelak ketika ia sudah merasa siap untuk menerima gadis lain di dalam hidupnya, lelaki itu akan memperjuangkan gadis itu apapun yang terjadi. Taehyung tak ingin merasa menyesal untuk kedua kalinya, seperti dulu saat ia lebih memilih menjadi seorang pengecut dan melepaskan Yen begitu saja.